Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Dan malam hari ini doa kami, saudara semua ada di dalam sukacita dan damai sejahtera di dalam penantian akan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar kembali di dalam Renungan Malam. Dan saya akan menyampaikan kepada kita tentang iman yang menjadi kenyataan. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Malam hari ini kami kembali dapat mendengar kebenaran firman-Mu, sebab kami tahu firman-Mu adalah kekuatan. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab itu Bapa, malam hari ini kami menyediakan hati kami kembali untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan Yesus agar iman kami semakin bertambah di dalam Tuhan, dan iman kami satu saat menjadi kenyataan. Sebab itu berkati kami semua, urapi kami semua agar kami mengerti firman-Mu, urapi juga hamba-Mu agar hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin. Saudaraku, renungan firman Tuhan malam hari ini terambil dari pembacaan kita dari Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, hal yang sulit di dalam hidup menjadi orang percaya tentunya bukanlah bagaimana kita mempercayai janji Tuhan, tetapi hal yang menjadi sulit dalam hidup beriman adalah bagaimana kita dapat menantikan janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Mempercayai firman Tuhan itu bukan perkara yang sulit, tetapi bagaimana kita tetap setia menanti-nantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ketika janji Tuhan dan apa yang kita doakan tidak sama dengan realita kehidupan, maka belajarlah setia. Sekali lagi, ketika janji Tuhan dan apa yang kita doakan tidak sama dengan realita kehidupan kita hari-hari ini, maka saya sampaikan kepada kita, belajarlah tetap setia. Saudaraku, Abraham mempercayai janji Tuhan, tetapi di sisi lain dia memiliki keterbatasan pribadi ketika dia menerima janji itu. Janji yang Abraham dengar itu adalah janji tentang keturunan, tetapi di sisi lain Abraham memiliki keterbatasan demi keterbatasan di dalam fisiknya untuk menerima janji itu. Terkadang itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempercayai janji Tuhan, tetapi di sisi lain kita memiliki keterbatasan-keterbatasan secara logika untuk mengalami janji-janji itu. Tetapi malam hari ini belajarlah seperti Abraham agar satu saat janji Tuhan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Apa yang menguatkan iman Abraham sehingga janji Tuhan menjadi kenyataan dalam kehidupannya?
Saya bacakan di dalam Roma pasal 4 ayat 20, tetapi di dalam terjemahan Kitab Suci Injil. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi oleh karena ia ingat akan janji Allah, hatinya tidak bimbang oleh ketidakpercayaan, malah ia dikuatkan oleh imannya, dan Allah pun dipermuliakan." Jadi saudaraku, bagaimana kita belajar seperti Abraham? Bagaimana kita menguatkan iman kita di hari-hari ini, agar satu saat iman yang kita miliki itu menjadi kenyataan. Apa yang kita percayai, apa yang kita sedang doakan, itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, belajarlah seperti Abraham. Abraham suka mengingat-ingat janji Tuhan. Sekali lagi saudara, kalau kita mau mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita, janji itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, sukailah mengingat-ingat janji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang kita pikirkan itulah kita. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, kata Amsal. Sebab itu saudaraku, ingatlah janji Tuhan. Jangan lebih mengingat-ingat persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Ketika janji ini disampaikan kepada Abraham, Abraham tidak izinkan pikirannya dikuasai oleh keterbatasan dalam hidupnya. Tetapi yang Abraham lakukan adalah dia mengingat-ingat janji Tuhan. Jadi malam hari ini yang pertama, jika kita rindu satu saat janji Tuhan itu atau apa yang kita imani menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, sukalah merenung-renungkan firman Tuhan. Ingat-ingatlah janji Tuhan. Jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran persoalan-persoalan. Jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh keterbatasan-keterbatasan kehidupan kita. Tetapi izinkan firman Tuhan berkuasa. Izinkan firman Tuhan bertindak atas kehidupan kita. Dia kan Tuhan, Tuhan yang berjanji, Dia yang akan menggenapi. Dia sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Percaya jugalah hari ini bahwa satu saat iman Anda, apa yang Anda percayai dari janji Tuhan, satu saat menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita semuanya. Yang kedua saudara, bagaimana kita menguatkan iman kita seperti Abraham? Di dalam Roma pasal yang keempat ayat 20 tadi saya bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah, malah imannya menjadikan dia bertambah kuat, sehingga ia memuji-muji Allah. Ia percaya sekali bahwa Allah dapat melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Jadi yang kedua saudara, belajarlah seperti Abraham. Abraham tidak mengizinkan pikirannya dikuasai oleh masalah atau realita kehidupan. Abraham tidak mengizinkan pikirannya dikuasai oleh masalah-masalah yang dia sedang hadapi. Terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi satu pergumulan dalam hidup, ketika kita berdoa, terkadang kita tidak melihat Tuhan yang hidup, yang dapat menjawab setiap pergumulan kita. Tetapi terkadang kita hanya seperti Saul yang sedang menghadapi Goliat. Kita tidak melihat Tuhan di sana. Kita hanya melihat raksasa yang besar, persoalan-persoalan yang besar. Tetapi dari Abraham kita belajar, Abraham tidak mengizinkan pikirannya dikuasai oleh masalah. Abraham tidak mengizinkan pikirannya dikuasai oleh realita kehidupan. Seperti dari awal saya katakan, keterbatasan dalam kehidupannya. Tetapi Abraham mengizinkan pikirannya dikuasai oleh firman Tuhan. Sama seperti firman Tuhan berkata bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara, percayalah kepada Tuhan dan jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh realita kehidupan.
Yang ketiga, saudara, saya bacakan kepada kita dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, yang ketiga, Abraham izinkan iman dipelihara oleh kasih. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, yang ketiga yang saya mau sampaikan, bagaimana Abraham membangun imannya menjadi kenyataan. Abraham mengingat-ingat janji Tuhan. Yang kedua, Abraham tidak mengizinkan pikirannya dikuasai oleh realita kehidupannya. Tetapi yang ketiga, saudara, Abraham izinkan kasih memelihara dan menguatkan imannya. Sebab itu, saudara, malam hari ini iman kita bekerja oleh kasih. Kalau kita tidak mampu mengasihi, iman kita tidak maksimal. Orang-orang yang hidup di dalam kebencian, orang-orang yang hidup di dalam luka-luka batin, kepahitan, imannya tidak bertumbuh, imannya tidak menjadi kenyataan. Saudara, satu kali dikisahkan bahwa terjadi perkelahian antara gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Lot. Tetapi kalau kita lihat di sana, ketika Abraham menyampaikan keputusan kepada Lot, jika engkau ke kiri, aku ke kanan, kata Abraham. Sebenarnya kalau Abraham mau marah, Abraham boleh saja marah, Abraham boleh saja menyimpan kebencian. Tapi ingat, saudara, Abraham tidak mengizinkan imannya dihimpit oleh kebencian. Sebab firman Tuhan berkata, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tidak ada iman kalau tidak ada kasih. Sebab itu malam hari ini, saudara, mari izinkanlah kasih menguatkan iman kita. Izinkanlah kasih menguatkan, memelihara iman kita. Jika Tuhan beserta kita, ketahuilah, saudara, sekalipun orang melepaskan hal-hal yang buruk kepada kita, Tuhan akan ubah menjadi yang baik. Atau jika Tuhan beserta kita, sekalipun orang-orang melepaskan kutuk kepada kita, Tuhan akan ubah kutuk menjadi berkat. Yang menjadi kesimpulan kita malam hari ini, sekalipun apa yang kita doakan belum terjadi, apa yang kita doakan tidak seindah realita kehidupan kita, maka belajarlah tetap setia. Jangan suka merenungkan masalah, tapi renungkanlah firman Tuhan. Jangan izinkan keadaan mengubah iman kita, tetapi pakailah iman kita mengubah keadaan sekeliling kita, dan teruslah belajar mengasihi, sebab iman bekerja karena kasih. Oleh sebab itu, saudaraku, malam hari ini, sekali lagi, jika kita mau iman kita menjadi kenyataan, belajarlah seperti Abraham. Jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh realita keadaan kita. Biarlah kita belajar seperti Abraham. Abraham suka mengingat-ingat janji Tuhan. Abraham suka mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Yang kedua, Abraham tidak mengizinkan pikirannya dikuasai oleh masalah atau realita kehidupan. Dan yang ketiga, Abraham mengizinkan kasih memelihara dan menguatkan imannya. Kiranya malam hari ini kita kembali dikuatkan agar kita belajar seperti Abraham, agar satu saat iman kita menjadi kenyataan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya akan berdoa kepada kita malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lagi kami bersyukur kepada Engkau malam hari ini, buat kasih dan karunia-Mu yang berlimpah atas kami. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau, Tuhan, belajar dari Abraham. Abraham percaya kepada janji-Mu, dan satu saat janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya. Kami mau juga dalam kehidupan kami, Tuhan,
iman kami satu saat menjadi kenyataan dalam hidup kami. Sebab itu tolong kami belajar seperti Abraham. Kami mengingat-ingat janji Tuhan. Kami masukkan firman-Mu dalam hati pikiran kami setiap hari, sehingga yang kami ingat dalam pikiran kami adalah firman-Mu, janji-janji Tuhan. Dan kami tidak izinkan pikiran kami dikuasai oleh realita kehidupan kami. Tolong kami tidak mau mengizinkan pikiran kami dikuasai oleh masalah kami yang besar, tetapi kami mau izinkan kasih Kristus memelihara dan menguatkan iman kami. Sebab itu Bapa, malam hari ini, jikalau ada di antara kami iman kami sedang lemah, kuatkan iman kami, sehingga satu saat iman kami menjadi kenyataan. Diberkatilah kami semua malam hari ini. Lagi aku berdoa kepada yang sakit, sembuhkan kami yang sakit, dan aku berdoa kepada kami yang lemah, kuatkan kami yang lemah. Diberkatilah firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini memperbaharui gairah kita untuk terus menanti-nantikan janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di dalam renungan kita yang berikutnya. Shalom.